Bayangkan ini, kamu bangun pagi, buka HP, dan langsung disambut dengan pencapaian orang lain. Ada yang baru beli mobil pertama di usia 22, ada yang udah lulus S2 dari kampus top dunia, ada yang menikah dengan pasangan ideal, hidupnya kelihatan sempurna. Dan kamu masih bengong, bingung mau ngapain hari ini. Perasaan kayak gitu pernah mampir ke kamu? Kalau iya, kamu nggak sendiri. Kamu hidup di zaman yang menuntut terlalu banyak dari generasi muda. Zaman yang penuh tekanan tak kasat mata. Zaman yang membuat kita berpikir, kalau aku nggak sukses sekarang, aku gagal. Kalau aku nggak bahagia sekarang, hidupku sia-sia. Padahal semua itu ilusi. Kita hidup dalam dunia yang menyamarkan ekspektasi sebagai keharusan, yang memaksa kita terus tampil sempurna, padahal dalam hati kita hancur. Pertanyaannya adalah, gimana cara kita tetap waras di tengah semua itu? Orang sering salah paham. Mereka pikir gila itu hanya milik orang yang masuk rumah sakit jiwa, yang teriak-teriak di jalan atau kehilangan akal sehat secara kasat mata. Padahal gila itu bisa datang diam-diam, lewat rasa cemas yang tak kunjung reda, lewat overthinking jam 3 pagi, lewat kesepian yang kamu rasakan di tengah keramaian, lewat rasa hampa walau kamu punya semuanya. Ada banyak anak muda yang terlihat baik-baik saja, padahal hatinya kosong. Ada yang selalu tertawa di tongkrongan, tapi menangis diam-diam di kamar. Inilah kenapa kita butuh tips agar tidak gila di usia muda. Karena tekanan hidup saat ini bukan main-main. Dan kalau kita tidak belajar memahami, bisa-bisa kita hancur sebelum waktunya. Salah satu racun terbesar di usia muda adalah membandingkan. Dan ini lebih parah lagi di era media sosial. Kita buka Instagram, lihat teman lama upload foto jalan-jalan ke Jepang. Buka TikTok, lihat orang random cerita udah dapat passive income puluhan juta. Scroll YouTube, lihat orang seumuran kita ngomong soal investasi, bisnis, dan sukses. Semua itu bikin kita merasa, apa aku yang salah? Kenapa hidupku nggak sehebat mereka? Tapi yang kamu lupa adalah, yang kamu lihat itu bukan kenyataan penuh. Kamu hanya melihat potongan kecil dari hidup mereka, bagian yang mereka pilih untuk tunjukkan. Kamu nggak lihat perjuangan mereka, luka mereka, atau malam-malam mereka menangis dalam sepi. Don't compare your chapter 1 with someone else's chapter 20. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Yang kamu butuhkan bukan kompetisi, tapi perjalanan yang kamu nikmati sendiri. Lambat gak apa-apa, yang penting arahmu benar. Kebanyakan dari kita stres bukan karena hidup terlalu sulit, tapi karena kita berharap hidup itu harusnya mudah. Padahal hidup memang penuh tantangan. Kita bisa capek, bingung, gagal, ditolak, dipermalukan, dan merasa gak cukup. Tapi itu semua bagian dari hidup. Life is not supposed to be easy. If it were, we wouldn't grow. Bayangkan kalau hidupmu mulus terus. Kamu nggak akan pernah belajar. Nggak akan tahu siapa teman sejati. Nggak akan punya keberanian untuk bangkit. Justru di titik terendah itulah karakter kita dibentuk. Jadi ketika hidup terasa berat, jangan langsung berpikir kamu gagal. Anggap aja itu gymnya mental kamu. Semakin berat bebanmu, semakin kuat kamu terbentuk. Kalau kamu terus jalan, lingkungan itu menentukan. Banyak orang hancur bukan karena musuh, tapi karena teman. Kalau circle kamu isinya orang yang suka ngerendahin, suka ngejek, suka nyindir halus tapi menusuk, lama-lama kamu mulai percaya bahwa kamu memang nggak cukup. Lingkungan yang buruk itu seperti racun yang pelan-pelan membunuhmu. Dan yang lebih parah, kadang kamu nggak sadar karena sudah terlalu terbiasa. Maka penting banget buat pilih circle yang sehat.
teman yang bisa dengerin tanpa menghakimi, teman yang ngasih kritik tanpa menyakiti, teman yang ngajak berkembang, bukan menjatuhkan, teman yang hadir bukan cuma pas senang, tapi juga waktu kamu jatuh. Ingat, kamu berhak memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke ruang mentalmu. Coba pikir gini, zaman dulu, orang bangun tidur disambut suara ayam. Sekarang, disambut notifikasi, pesan dari orang asing, komentar dari orang yang gak dikenal, berita buruk dari belahan dunia lain. Semuanya masuk ke kepala kita sebelum kita sempat menyapa diri sendiri. Pernah gak kamu merasa capek padahal belum ngapa-ngapain? Itu bukan karena tubuhmu lelah, tapi karena otakmu kebanjiran informasi. Setiap scroll membawa tekanan tak terlihat, kehidupan orang lain, standar yang tak terjangkau, perasaan tertinggal, takut gagal, rasa nggak cukup. Dan kalau ini terus-menerus, tanpa sadar, kamu akan kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Jika kamu tak menyediakan waktu untuk sunyi, kamu akan tersesat dalam keramaian. Maka satu langkah penting agar kamu tidak gila di usia muda adalah belajar berjarak dari dunia digital. Bukan berarti kamu harus jadi anti teknologi, tapi kamu perlu punya waktu detox, waktu untuk menarik diri agar pikiranmu bisa bernapas. Tips praktisnya, matikan notifikasi aplikasi yang tidak penting. Jadwalkan waktu screen free setiap hari minimal 1 jam. Punya hari tanpa media sosial seminggu sekali. Ganti waktu scroll dengan jalan kaki, menulis jurnal, atau baca buku fisik. Dengan menurunkan volume suara dari dunia luar, kamu bisa lebih mendengar suara hatimu sendiri. Kamu tahu kenapa banyak orang merasa kosong walaupun mereka punya semuanya? Karena mereka hanya mengejar hasil, bukan makna. Gaji besar, followers banyak, pengakuan sosial, semua itu penting, iya. Tapi tanpa makna, semua itu hanya akan jadi angka. Dan angka tak akan pernah cukup. Orang yang punya makna akan tetap berdiri meskipun sedang jatuh. Orang yang punya makna akan tetap hidup walau dihantam kesulitan. Makna bukan sesuatu yang datang dari luar. Makna bukan hal mewah. Makna bisa ditemukan di hal kecil. Seperti menjaga ibumu yang sakit, menulis di blog meski belum ada yang baca, menginspirasi satu orang di sekitarmu, belajar walau pelan untuk menjadi lebih baik. Kalau kamu belum tahu apa makna hidupmu sekarang, nggak apa-apa. Tugasmu bukan menemukan makna dalam semalam. Tugasmu adalah tetap bergerak dan membiarkan makna itu tumbuh lewat proses. Apa sih artinya waras di zaman sekarang? Ketika semua orang sibuk tampil sempurna, ketika standar hidup makin tinggi, ketika orang berlomba-lomba pamer pencapaian, apa artinya tetap waras? Waras itu bukan berarti kamu selalu tenang, bukan berarti kamu selalu produktif, positif, dan bahagia. Waras itu kadang berarti kamu tahu kapan harus istirahat, kamu berani jujur saat sedang hancur. Kamu bisa menangis tanpa merasa lemah. Kamu bisa bilang, aku butuh bantuan tanpa rasa malu. Waras adalah ketika kamu mampu tetap hidup dengan utuh meski dunia ingin kamu pecah. Jadi bro, kalau kamu sedang merasa kewalahan, sedang merasa nggak mampu, sedang merasa ingin menyerah, ingat satu hal, kamu tidak sendiri. Ada jutaan anak muda di luar sana yang sedang menahan beban yang sama, yang sedang berjuang agar tetap waras di dunia yang terus menuntut. Kamu bukan lemah karena merasa kacau, kamu justru kuat karena masih mau bertahan. Dan jika kamu sampai ke bagian akhir video ini, berarti kamu masih punya harapan. Berarti di dalam dirimu masih ada suara kecil yang bilang, aku belum mau menyerah. Rawat suara itu, dengarkan dia. Karena itulah tanda bahwa kamu masih hidup. Jangan kejar hidup yang sempurna. Kejarlah hidup yang utuh, yang jujur, yang punya arah, yang punya makna. Dan kalau kamu butuh teman di perjalanan ini, Selfbus akan selalu ada di sini menemanimu.